Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari dengan NIM 220430044 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait perlindungan konsumen dan anti monopoli yang merupakan mata kuliah hukum bisnis dan regulasi. Langsung saja beberapa poin materi yang akan dibahas dalam hasil tugas saya kali ini. Yang pertama adalah asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang kedua, sengketa konsumen. Yang ketiga, badan perlindungan konsumen. Dan yang keempat adalah lembaga perlindungan konsumen. Perihal perlindungan konsumen di Indonesia dimulai sejak dekade 1970-an dengan berdirinya suatu lembaga, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang disingkat YLKI pada Mei 1937. Lembaga atau yayasan ini bermulai untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat ataupun konsumen terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai pelaku konsumen. Tak hanya itu, timbulnya perlindungan konsumen ini adalah salah satu upaya agar masyarakat bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan hak dan kewajibannya yang disebabkan karena adanya praktik monopoli oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen tak hanya membantu konsumen, melainkan juga membantu pihak pelaku usaha agar mendorong usaha lebih sehat dan tangguh dalam menghadapi persaingan. Undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen ini nantinya bukan untuk mematikan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, melainkan membantu tadi, yaitu membantu agar pelaku usaha dapat membuat usaha yang dijalankan lebih tangguh dalam menghadapi persaingan. Langsung masuk pada poin A, yaitu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Sebelumnya akan dijelaskan apa itu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan perlindungan kepada konsumen dan juga tentunya keterbukaan atau terteranya informasi terkait dengan hak-hak dan kewajiban konsumen. Perlindungan konsumen juga merupakan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak konsumen yang meliputi mendapatkan keamanan, mendapatkan informasi, serta hak untuk memilih dalam berkegiatan sebagai pelaku konsumen. Dirumuskan dalam pasal yang berbunyi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di mana dengan diharapkannya, dengan diberlakukannya asas-asas ini, tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat tercapai. Sebelumnya akan saya jabarkan terkait dengan asas-asasnya. Yang pertama adalah asas manfaat. Asas manfaat mengharapkan bahwa pemberian hak secara seimbang yang dilakukan oleh pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah asas keadilan, di mana asas ini mengharapkan berbagai pihak dapat menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Yang ketiga adalah asas keimbangan, di mana asas ini mengharapkan berbagai pihak memperoleh manfaat yang seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen, di mana asas ini mengharapkan konsumen dapat menerima manfaat atas konsumsi barang atau jasa yang dilakukannya dan tidak terancam keselamatan ataupun kenyamanannya. Yang kelima adalah asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengharapkan dipastikannya hak dan kewajiban dapat diwujudkan demi terciptanya keadilan. Kembali lagi, 5 asas tadi sangatlah relevan dan sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional kita. Dan diharapkan juga dengan diberlakukan asas ini tadi dapat membantu terwujudnya tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 3, yaitu meningkatkan kesadaran konsumen dalam melindungi diri, melindungi konsumen dari ekses negatif konsumsi atas barang dan jasa, menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi, dan menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab oleh pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Mengenai perlindungan hukum, adapun beberapa sumber
hukum terkait dengan perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan adalah suatu undang-undang atau peraturan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan diberlakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah perjanjian, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait saja, dan hasil kesepakatan itu juga hanya akan mempengaruhi kepada kegiatan pihak-pihak yang terkait tadi. Yang ketiga adalah traktat, yaitu perjanjian antar negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Yang keempat adalah jurisprudensi, yang merupakan suatu hasil ataupun putusan pengadilan yang akan dijadikan suatu ketetapan untuk suatu kasus yang sama ke depannya. Yang kelima adalah kebiasaan, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas masyarakat yang dilakukan berulang sehingga diakui dalam undang-undang dan disepakati untuk ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun penjabaran mengenai perundang-undangannya, di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, serta masih banyak undang-undang lain terkait dengan perlindungan konsumen. Masuk ke poin D, yaitu sengketa konsumen. Sengketa konsumen diatur dalam undang-undang juga yang sama dengan perlindungan konsumen tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Apa sih sengketa konsumen? Sengketa konsumen merupakan perselisihan antara pelaku usaha dengan pelaku konsumen. Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Tentunya karena adanya ketidakpuasan konsumen ataupun kerugian yang dirasakan konsumen karena mengkonsumsi barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Apa aja bentuk kerugiannya? Bisa cacat tubuh, cacat fisik, ataupun kerugian ekonomi. Lalu bagaimana penyelesaian sengketanya? Ada dua cara yang diatur dalam perundang-undangan, Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama yaitu melalui pengadilan, yang didasarkan pada ketentuan peradilan umum, dan ada dua indikator suatu sengketa dapat diselesaikan secara peradilan. Yang pertama jika terjadi ingkar janji, dan yang kedua adalah karena pelanggaran hukum itu sendiri. Dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu penyelesaian yang dilakukan secara damai untuk menentukan kesepakatan dan dapat dibantu oleh badan atau lembaga terkait, yaitu Badan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dalam UPK Pasal 45 ayat 2 juga dinyatakan sebuah pernyataan yang berbunyi, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Lalu, adakah badan atau lembaga khusus dalam penyelesaian sengketa konsumen? Tentunya ada. Apa namanya? Yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK. Apa sih perannya? Peran utama atau tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 2 dalam Kemenperindak Nomor 350/Kep/12/2001 yang mengatur bahwa di setiap kota ataupun kabupaten harus dibentuk BPSK. Lanjut kepada poin ketiga, yaitu Badan Perlindungan Konsumen. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu perlindungan konsumen, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dalam memberikan hak-hak serta kepastian hukum terhadap pelaku konsumen. Mengenai Badan Perlindungan Konsumen, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2001. Kenapa dibedakan ada Badan Penyelesaian Sengketa dan ada Badan Perlindungan Konsumen? Tentunya dibedakan karena badan perlindungan adalah induknya dari beberapa badan ataupun lembaga terkait dengan perlindungan konsumen. BPKS tadi hanya lembaga yang khusus menangani jika terjadinya sengketa antara pelaku usaha dengan pelaku konsumen. Nah, badan perlindungan konsumen ini tuh badan induk yang menerima segala saran ataupun keluhan dari lembaga-lembaga terkait maupun lembaga pengawas lainnya. Lalu, apa fungsi Badan Perlindungan Konsumen atau lembaga ini? Lembaga atau Badan Perlindungan Konsumen merupakan suatu badan yang dibentuk dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen. Bagaimana upayanya? Upaya yang dilakukan seperti memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Penegakan ataupun upaya perlindungan
konsumen di Indonesia harus melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah dan lembaga perlindungan maupun lembaga pengawas lainnya. Apa saja sih peran dari Badan Perlindungan Konsumen? Tugas ataupun peranan Badan Perlindungan Konsumen diatur dalam UU-PK atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 34, yaitu memberi saran dalam pembuatan kebijakan terkait perlindungan konsumen, meneliti kebijakan terkait perlindungan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga swadaya masyarakat, meneliti produk ataupun jasa yang akan didistribusikan kepada masyarakat, dan menerima pengaduan masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri. Masuk ke poin keempat, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan lembaga perlindungan terkait dengan perlindungan konsumen, yang merupakan salah satu lembaga pengawas ataupun lembaga terkait dalam Badan Perlindungan Konsumen. Mengenai lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2001, yaitu lembaga non-pemerintahan namun diakui secara sah dalam perlindungan konsumen. Sebelumnya juga sudah disinggung di bagian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa jika terjadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka kita bisa melakukan keluhan ataupun pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail apa saja sih peranan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam membantu penegakan upaya perlindungan konsumen. Di antaranya, yaitu menyebarkan informasi terkait agar konsumen lebih paham dan sadar akan hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilakukannya terkait dengan perlindungan konsumen. Yang kedua, memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukan, seperti kasus tadi di awal mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya penegakan perlindungan konsumen. Yang keempat adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen bersama pemerintah maupun dengan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak semudah itu upaya penegakan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait dan masyarakat. Ada saja yang menjadi kendala dalam perjuangan penegakan perlindungan konsumen ini. Apa saja? Mungkin terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menjadi kendala dalam penegakan perlindungan konsumen diantaranya sumber daya manusia yang belum maksimal karena kelalaian ataupun tanggung jawab dari pemerintah yang belum diselesaikan. Yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam penegakan upaya itu sendiri. Yang ketiga adalah belum adanya dana yang tersedia dari pemerintah dikarenakan lembaga perlindungan swadaya ini masih lembaga non pemerintahan. Dan yang keempat adalah belum adanya pedoman operasional LPKSM. Itu tadi faktor internal yang menjadi kendala. Adapun faktor eksternalnya diantaranya pemanggilan oleh lembaga perlindungan swadaya masyarakat yang masih sering diabaikan oleh pihak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dan yang kedua adalah LPKSM yang masih belum berhak melakukan penyelidikan terkait dengan sengketa yang terjadi. Dan yang ketiga adalah tertutupnya ruang berkoordinasi dan kerjasama antara LPKSM dengan pimpinan perusahaan yang bersengketa. Nah, itu tadi beberapa poin materi yang bisa dapat saya jelaskan di tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.